Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sibni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitonin wa hamah wa min kulli ainil lamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di sini ya ibu-ibu dari Masjid Nabawi. Meskipun dalam kondisi kita berjauhan, insya Allah hati kita didekatkan ya Bu-Bu. Kali ini kita akan bertemu dengan Ustazah Rahmania Idrus, insya Allah, yang akan membawakan materi tentang terapi Quran ya sebagai penyembuh. Pasti banyak sekali kita dalam masalah hidup ya, bukan hanya sakit secara fisik dan juga masalah rumah tangga. Banyak sekali sebenarnya masalah-masalah yang kita tidak sadari ataupun sadari sebenarnya, tapi tidak mengakui bahwa ternyata gangguan itu ada dalam diri kita ya. Dan seperti dikatakan dalam surat Al-Isra dan surat Yunus bahwa Al-Quran adalah syifa, penawar ya, bagi setiap masalah kita, setiap sakitnya kita. Baik ibu-ibu, mengingatkan untuk berwudu ya, berwudu sebelumnya, kemudian siapkan air minum untuk kita nanti sesi terapi insya Allah. Nanti di maaf, sebelumnya akan saya bacakan susunan acaranya dulu ya. 1 pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Muslimat An-Nabawi, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bu Nuning. Kemudian perkenalan pembicara, profilnya, kajian atau acara inti ya. Kemudian praktek terapi Quran, tanya jawab, nantinya ada juga ada hadiah dari tim TNTQ dan penutup. Baik, sebelumnya saya persilahkan Ibu Nuning untuk memberikan sambutan. Silahkan Bu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dianugerahkan waktu dan kesempatan pagi ini untuk bertalabil ilmi bersama Ustazah Rahmania Idrus yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan Jazakillah khairan kasiran. Ustazah sudah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan membawa banyak manfaat untuk kita. Amin. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Ustazah Rahmania Idrus. Demikian waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu Nuning ya. Berikutnya saya sampaikan profil tentang Bu Rahmania Idrus ya. Nama lengkap Ustazah Rahmania Idrus adalah Inayatur Rahmania, adalah putri ke-11 bungsu dari Haji Muhammad Idrus, dikenal dengan Ustazah Rahmania Idrus atau Uri ya. Daiyah
udah menjadi daiyah ya. Sejak kecil dari umur 5 tahun di bawah pendidikan ibundanya. Selepas SD melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Gontor Putri, Jatim, aktif berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, kemudian melanjutkan di S1 di Yogyakarta dan melanjutkan S2 di Universitas Buya Hamka Jakarta dengan predikat cum laude. Ya, tahun 2014 beliau mengalami banyak ujian dan mulai meninggalkan dunia akademik, memperkenalkan terapi Quran yang dijalani, yang dengannya Allah izinkan Ustazah Nia atau Uri keluar dari masalah atau sakit yang dirasakannya. Sebagai bentuk rasa syukurnya, kemudian mendirikan Tazkiyatun Nafs dan terapi Quran atau disingkat dengan TNTQ bersama beberapa jamaah yang telah merasakan nikmatnya Al-Quran sebagai syifa. Kegiatan yang dijalani semakin bertambah pesat dengan saat ini ada 699 jamaah Telegram dan 400 jamaah WhatsApp group. Ya. Apakah kegiatan TNTQ itu? Nah, kegiatan TNTQ ini dimulai ketika tahun 2017 ya. Kegiatannya diantaranya 1, holakoh bulanan setiap Kamis ketiga. Yang kedua, kelas bahasa Arab dasar 1 di setiap Rabu jam 13 ya, jam 1 siang. Kelas bahasa Arab dasar 2 di hari Jumat jam 1 siang juga. Kelas takhusus peruqyah akhwat setiap Selasa jam 1 siang. Kajian umum 3 bulan sekali dengan narasumber tamu. Kerjasama antar komunitas dalam dakwah, pendampingan terapi Quran dan pengobatan penderita thalassemia. Kemudian yang berikutnya distribusi sodakoh, infak dan donasi jamaah. Alhamdulillah sudah disampaikan untuk menjadi bantuan keluarga terimbas COVID-19, bantuan musibah, bantuan pendidikan santri duafa melalui Rumah Santri Indonesia, wakaf pembangunan masjid dan operasional pendidikan Bait Qur'ani Ciputat ya, bantuan ke panti asuhan, bantuan operasional pendidikan ke pesantren Sintesa Magetan, bantuan operasional pendidikan ke pesantren Raudatul Mutakin Yogyakarta, bantuan bencana, kemudian pinjaman modal usaha jamaah duafa. Kegiatan Ustazah Rahmania Idrus sebagai pengajar di Bait Qur'ani ya. Beliau juga sebagai pembimbing pengajarnya juga gitu. Sampai dengan sekarang selain juga sebagai pendakwah, kemudian terapis juga. Baik, Ibu, demikian ya sepintas lalu tentang perkenalan Ustazah Uri dan kegiatan-kegiatannya. Kemudian masuk ya Bu ya ke kajian inti. Sebelumnya kita awali dulu dengan Al-Fatihah ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan waktu dan tempat saya persilakan Ustazah Uri. Syukran Bu Nurul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah
wa min kulli ainin lamah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya ibu-ibu semua nih? Semuanya seger-seger ya, sehat ya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Syukuran, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa. Hari ini diberikan udara yang masya Allah ya bu ya. Ibu nggak perlu jauh-jauh ke puncak nih hari ini. Tapi may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa-siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, meskipun udaranya bikin kita mager, bikin kita pengen tarik selimut, bikin pengen makan terus, tapi kalau sudah Allah berikan hidayah itu, Allah tancapkan di hatinya nikmat untuk bermajelis ilmu. Meskipun dia tidak keluar, di rumah disempatkanlah hari ini. Maka ibu-ibu yang hadir ini ada 51 orang, Masya Allah, itu bukan sebuah kebetulan, bukan karena semata-mata kita yang mengupayakan, tapi Allah yang menggerakkan hati kita, sehingga kita dimampukan untuk hadir. Insya Allah, semoga terus bertambah hidayah itu Allah sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh rindu, penuh cinta kita hadirkan kepada kekasih kita, Nabi kita. Assalamualaikum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita, memandang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan kita bersama para syuhada, para siddiqin, dan para salihin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nabawi, ibu-ibu semua pengurus Masjid An-Nabawi, pembawa acara dan jamaah sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini saya lihat sebetulnya banyak juga ya jamaah-jamaah yang saya sudah familiar sekali namanya ini, sudah mengikuti kajian-kajian TNTQ, juga yang baru. Alhamdulillah hari ini kita bukan hanya sekedar kita memberikan ilmu yang baru, kita belajar ilmu baru, karena sejatinya bermajelis ilmu itu belajar bukan hanya ilmu itu harus baru, tapi yang lama pun kita perlu ulang-ulang. Maka semoga ibu-ibu yang sudah pernah mendapatkan materi ini tidak pernah bosan, karena mungkin akan ada saja sesuatu yang baru dan menjadi recharge kita, menjadi penyemangat kita lagi untuk beramal. Karena ilmu itu tidak akan mendapatkan ganjaran kecuali kita sudah mengamalkannya. Dan semoga hari ini Allah berikan kita ketetapan, dikuatkan pijakan langkah kita agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Insya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, ibu-ibu sudah bisa melihat screen saya? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya, Alhamdulillah. Jadi kita ini sering sekali mendengar, memang kita sudah tahu Al-Quran itu sebagai syifa. Dan belakangan ini memang banyak sekali. Bagaimana caranya? Ada orang yang sakit, dulu mungkin ya ketika kita sakit, kita sempat merasakan dengan orang tua kita, kalau sakit, hanya di orang tua kita bacakan Al-Fatihah, diusap di bagian yang sakit, langsung enak gitu ya. Terus kita pernah juga mungkin menyaksikan para kiai, orang-orang soleh itu ketika kita datang sakit, kita diminta dibuatkan air, Pak Kiai tolong buatin saya air, dibacakan ayat-ayat Quran di air itu, setelah kita minum, sehat. Itu semata-mata bukan faktor sugesti aja, bukan hanya, itu cuma sugesti aja, karena yang bacain kiai, karena yang bacain Al-Fatihah itu ibu kita sendiri, dengan penuh kasih sayang. Sebetulnya itu bukan sugesti, karena memang Al-Quran Allah janjikan sebagai kesembuhan di dalamnya. Maka topik hari ini menarik ya, kita coba sembuhkan dirimu dengan Al-Quran atau istisfa bil Quran. Istisfa dari bahasa Arab diambil dari kata syifa. Ada tambahan alif sinta, artinya meminta, mencari kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Meskipun perlu kita garis bawahi judul ini, sembuhkanlah dirimu, bukan berarti kita yang menyembuhkan. Maka yang menyembuhkan adalah Allah Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Namun ikhtiar kita hari ini, kita mencari kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Bismillah ya ibu-ibu. Nah, apa sih syifa? Nah, kalau kita lihat di Al-Quran itu ada beberapa ayat
yang mencantumkan kata syifa. Secara garis besar, syifa itu adalah kesembuhan atau penawar. Kita lihat di sini di surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di sini ada kata syifa. Kami turunkan di Al-Qur'an itu penawar dan rahmat untuk orang-orang yang beriman atau mukmin. Di sini bisa untuk mereka yang percaya, mereka yang yakin. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Maka tidak akan bertambahlah kezaliman itu kepada mereka, akan bertambah terus kezaliman kalau mereka itu orang-orang yang merugi. Nah, ini. Kemudian di ayat lain di surat Yunus kita baca lagi, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di sini telah datang, wahai manusia, telah datang dari Tuhanmu sesuatu yang menjadi nasihat dan juga syifaun. Terulang lagi kata syifa. Tadi kita kunci syifa itu adalah artinya kesembuhan. Kemudian di ayat selanjutnya di sini ada juga kata syifaun. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Nah, kalau kita jeli seorang mukmin itu kita perlu berpikir menggunakan akal kita. Dalam ayat-ayat ini syifaun di sini semua menggunakan bentuk nakiro. Kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris itu disebut indefinite object. Artinya sangat umum. Dia tidak menggunakan alif dan lam. Kenapa di ayat ini tidak digunakan asyifa? Kan bisa kan ya kita kalau baca Quran itu suka ada asyifa, al-madrasatu mungkin bahasa Arab jadi madrasatu. Al-kitabu jadi kitabun. Nah, di sini ayat-ayat ini kenapa Al-Qur'an tidak menggunakan asyifa, tidak menjadikan syifa ini objek yang sudah jelas, sudah detail. Maka ulama mengatakan bahwa kesembuhan dalam Al-Qur'an ini bersifat umum. Bukan hanya kesembuhan yang disebabkan karena penyakit-penyakit tertentu aja. Misalnya karena penyakit hati aja. Bukan. Bukan hanya juga Al-Quran digunakan sebagai kesembuhan, pengobatan untuk penyakit gangguan-gangguan jin aja. Enggak juga. Nah, ini dia. Karena sebagian besar, bahkan hampir sebagian kita ini dulu, mungkin saat ini pun masih menganggap kalau diruqyah, kalau meruqyah diri kita, itu pasti ada jinnya. Iya apa ya, Bu? Coba saya tanya dulu nih. Kita semoga ada interaksi ya, Bu ya. Kalau kita baca ruqyah, baca Al-Quran, kita pengen kesembuhan, sebagian kita itu masih menganggap ini karena sakit nih, ada jinnya nih, ada gangguan, makanya diruqyah. Padahal tadi Allah sampaikan syifa di sini, kesembuhan yang bersifat umum, general. Kesembuhan apa saja? Apakah itu penyakit jasmani? Apakah itu penyakit hatinya? Atau masalah-masalah dalam kehidupannya? Itu semua menggunakan Al-Quran. Jadi salah kalau kita masih terlalu sempit mengartikan syifa, ruqyah hanya untuk pengobatan gangguan-gangguan jin. Maka terapi Al-Quran pun tidak membatasi hanya sekedar pada ruqyah saja, tidak. Karena sesungguhnya dalam terapi Al-Quran ada syarat-syarat syar'iyah, hukum-hukum syara' yang berlaku, yang harus kita tegakkan di setiap aspek kehidupan kita. Masya Allah. Jadi di sini, maka di dalam bahasa Arab, ibu-ibu, ada juga kata dawaun. Dawaun artinya obat. Nah, kenapa Al-Quran tidak disebutkan sebagai obat? Malah disebut sebagai penyembuh, kesembuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Boleh silakan dijawab kalau ada yang mau mencoba mengulang nih. Itu banyak yang banyak mengulang nih kan. Kenapa Al-Quran tidak disebut dawa sebagai obat? Karena Bu, obat itu kalau kita gunakan terus-menerus, mungkin ibu-ibu di sini ya, ada yang sakit mah lah. Mah itu kalau diobati terus-menerus, minum obat dengan dosis setiap hari, dosis yang sama. Suatu ketika nanti obat itu tidak akan berfungsi lagi karena dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi lagi. Ya kan Bu? Karena tubuhnya udah kebal dengan obat yang biasa kita konsumsi, itu dia obat.
Kalau kita konsumsi terus menerus, ada nggak efeknya? Ada ya Bu ya, efeknya apa biasanya? Ya bisa overdosis atau nanti berefek kepada penyakit-penyakit yang lain. Kita minum obat mah terus-menerus, nanti kena ke ginjal, kena yang lain. Itu dia obat, dawa. Tapi adakah yang salah? Ada nggak sejarah cerita orang salah baca ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia gila gitu? Nggak pernah ada sampai saat ini. Kecuali memang dia mengamalkan suatu wirid, amalan-amalan melalui ayat Al-Quran yang ditujukan untuk tujuan tertentu di dunia. Ya, tapi selama ini tidak pernah ada. Maka ini dia syifa, bahwa Al-Quran tidak akan pernah salah. Allah berikan Al-Quran sebagai wasilah kesembuhan dari berbagai aspek. Entah itu tadi apa Bu, jasmani kita, rohani kita, akal kita, semua kehidupan kita. Ini dia yang disebut dengan terapi Al-Quran. Syifa seperti apa yang dimaksud? Nah, di sini ada bahwa syifa yang kita kejar melalui Al-Quran, kesembuhan yang kita cari melalui Al-Quran itu haruslah kesembuhan syifa yang mengacu pada fitrah penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu fitrahnya? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, di surat Ar-Rum. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaihi jami'a la tabdila li khalqillah. Maka dirikanlah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Di sini di surat Ar-Rum, fitratallah, fitrah yang sudah Allah ciptakan untuk kalian. Apa sih fitrahnya Allah? Bahwa kita ini semuanya, setiap aspek dalam kehidupan kita, fitrahnya selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia fitrah kita. Ingin berdekat-dekat, ingin fitrahnya itu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Itu fitrah kita. Maka sesungguhnya kita nggak bisa menyalahi fitrah itu. Maka di dalam Al-Quran pun, manusia ini terbagi menjadi 3 aspek fitrahnya nih. Yang pertama ada aspek ruhiyah. Maka kesembuhan secara ruh itu harus kita kejar. Ruh yang seperti apa? Ruh yang sehat. Ruh yang kuat. Ruh yang stabil sehingga tidak mudah goyah. Inilah ruh seorang muslim yang senantiasa tentram. Apa yang membuatnya tentram? Al-Quran. Maka Al-Quran menyampaikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang, tentram. Karena apa? Berzikir, mengingat kepada Allah. Karena mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dan kita semuanya tentu tahu, zikir tertinggi, zikir terbaik adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah ini, jadi fitrah kesembuhan ruh bisa di-cover dengan Al-Quran. Karena Allah sudah janjikan itu. Apalagi fitrah syifa dari jasad kita. Kesembuhan jasad. Nah ini yang sangat minim sekali pemahaman kita. Bahkan mungkin sampai saat ini kita baru sekedar mendengar aja nih. Mendengar, masa iya sih? Pernah sih denger ya ada orang sakit jantung, diruqyah atau dia baca Al-Quran sembuh. Tapi masa iya ya? Itu kan sakit jasad. Nah, ternyata Bu, ada sebuah riwayat. Di sini saya tidak tuliskan secara panjang ya, secara detail, bahwa ada seorang kepala suku yang pernah sakit saat itu. Sakitnya itu tersengat kalajengking. Tersengat kalajengking, dan dicarilah obat-obat sampai saat itu belum juga ada dan belum mendapatkan kesembuhan. Sampai mereka bertemu dengan kelompok kabilah, pasukan, diantaranya ada sahabat Rasulullah. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan kepala suku kami. Akhirnya salah seorang mereka mencoba dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, dengan izin Allah, akhirnya sembuh si kepala suku itu. Pertanyaannya adalah, di sengat kalajengking itu, kira-kira sakitnya, yang sakit jasadnya, ruhnya atau akalnya? Jasad. Jasad. Lalu apa obatnya saat itu, kesembuhannya? Dengan Al-Fatihah. Maka Masya Allah, ketika kita tuh bisa menghadirkan nanti Al-Quran sebagai syifa, nggak ada pengecualian, sakit apapun. Tapi ini nanti kita akan bahas juga, kenapa sih
saya sakit perut nggak sembuh-sembuh, padahal katanya Al-Quran sebagai syifa. Nanti kita akan coba ya Bu, kita cari nih faktornya kenapa. Jadi ternyata sakit jasad pun dengan Al-Quran, maka apapun itu kembali ke Al-Quran. Ada juga penyakit akliyah, akal kita. Kenapa? Di Al-Quran itu disebutkan berulang-ulang kita itu diminta untuk menggunakan akal kita. Afala ta'qilun, sering dengar ayat yang akhirannya gitu Bu. Tidakkah kalian mengerti? Itu berulang sebanyak 13 kali. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua memahami, itu berulang sebanyak 8 kali. Liqaumi yatafakkarun, agar kalian semua memikirkan. Terulang sebanyak 7 kali. Pengulangan-pengulangan ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa arti. Artinya kita diminta menggunakan akal kita, menggunakan Al-Quran. Maka beberapa terapis, orang-orang yang faqih dalam ilmu ruqyah itu mencari ayat-ayat Al-Quran. Ayat ini untuk sakit ini, ayat ini itu adalah bagian dari afala ta'qilun, yang hukumnya pun boleh itu dilakukan sebagai bentuk ijtihad kita. Nah, maka di Al-Quran itu disebutkan 2 sisi penyakit ya Bu ya. 2 sisi penyakit itu datangnya dari sisi yang pertama adalah syahwat kita. Yang kedua itu dari sisi syubhat. Apa itu syahwat? Syahwat itu keinginan kita. Ada orang yang selalu tergesa-gesa, inginnya pengen cepat-cepat bisa. Ingin punya rumah, waktu baru nikah pengen nikah dulu. Ntar katanya nggak apa-apa, yang penting kontrak, yang penting kalau udah nikah bahagia. Akankah dia bahagia? Udah ngontrak, punya suami, pengen punya rumah, kayaknya ngontrak. Udah punya rumah, punya anak, aduh kayaknya rumah ukuran 60 nggak cukup. Cari lagi nanti, carinya ke Banjarwijaya gitu, yang gedean ya. Di Banjarwijaya udah cukup tuh. Masih lagi pengen, kalau belum tingkat kayaknya nggak enak. Padahal kan suka ada kumpul-kumpul di sini. Begitulah syahwat yang terus kita perturutkan. Akhirnya syahwat ini nanti menjadi pintu masuknya setan. Nanti ada penyakit-penyakit isrof, penyakit zuhud kita terganggu. Karena berlebih kita berturutkan syahwat. Dan itu pun nanti akan mempengaruhi penyakit dalam jasad kita juga. Kemudian apalagi tadi syubhat. Apa itu syubhat? Pemahaman kita. Hati-hati, pola pikir kita itu pun akan menjadi pintu masuknya setan. Kalau itu tidak mengacu kepada Al-Quran, kepada keterangan-keterangannya Al-Hadis, tidak berada di bawah bimbingan guru yang benar-benar faqih fiddin, paham dalam ilmu agama, maka setan itu akan cepat sekali melencengkan pemahaman-pemahaman kita. Meskipun yang dibaca itu Al-Quran. Maka disinilah kita diminta Al-Quran menjadi kesembuhan dari 2 penyakit itu. Syahwat dan syubhat. Semuanya ada dalam Al-Quran, insya Allah. Sampai sini jelas ya ibu-ibu ya? Kayaknya mudah banget. Oh iya ya, bisa ya kayak gitu. Tapi kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya ini berpuluh-puluh tahun baca Quran, bahkan setiap bulan saya hatam, setiap hari saya baca Al-Quran 1 juz, ya namanya saya sakit, saya tetap sakit. Saya punya masalah rumah tangga, tetap aja masalah rumah tangga saya itu nggak berkurang. Saya pun tetap terseok-seok menghadapi sakit saya, hidup saya yang seperti ini. Apa yang salah? What's wrong gitu? Apa yang salah saat ini? Bukan Al-Quran yang salah, tapi bisa jadi masih banyak hijab yang menembus, yang membentengi diri kita untuk mendapat kesembuhan itu. Maka kita diminta oleh Allah terus menterapi diri dengan Al-Quran. Bagaimana sih terapi Al-Quran itu? Coba kita lihat di sini ada hadis yang familiar sekali. Saya yakin hadis ini selalu dibacakan oleh guru-guru tahsin, guru-guru Al-Quran, ibu-ibu yang mengajar Al-Quran. Hadisnya, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra, baca. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepadamu sebagai syafaat. Datang sebagai syafaat kepada siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Lihat ibu-ibu di sini, di awal perintahnya adalah baca. Kenapa nanti Al-Quran tidak menjadi syafaat kepada pembacanya, tapi kepada sahabatnya, bukan kepada pembacanya.
Padahal ini kan perintahnya membaca. Kenapa nggak bersahabatlah dengan Al-Quran supaya nanti kamu jadi syafaat, mendapat syafaat. Nah, di sini berarti kita diminta membaca Al-Quran bukan sekedar membaca. Karena pembacanya saja belum cukup mendapat syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah. Pembacanya saja belum cukup mendapatkan mukjizat Al-Quran yang Allah janjikan sebagai syifa di dunia ini. Kalau kita hanya sekedar membaca, maka membaca Al-Quran butuh melibatkan semua organ tubuh kita supaya ini menjadi bagian dalam terapi. Gunakan mata yang kita baca ini, mata yang jauh dari maksiat, sehingga Al-Quran syifa mampu masuk ke dalam diri kita. Lisan yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran ini adalah lisan yang bersih, yang jauh dari ghibah, namimah. Hati yang kita baca, yang kita pakai untuk mentadaburi Al-Quran adalah hati yang bersih, yang jauh dari prasangka, dari hasad. Tangan yang kita pakai untuk membuka mushaf Al-Quran ini tangan yang selalu digunakan bersuci, berbagi, menolong makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Inilah yang disebut dengan ashab, sahibul Quran. Jadi artinya apa? Selalu bersahabat dengan Al-Quran dalam setiap aspeknya, dalam setiap sendi kehidupannya. Maka terapi Al-Quran juga bukan, lagi-lagi saya sampaikan, bukan sekedar ruqyah, tapi ini adalah proses melibatkan Al-Quran melalui bacaan. Karena apa? Dengan baca itu ada sensor-sensor dalam tubuh kita, sel-sel yang akan menangkap suara dari Al-Quran itu. Dengan bacaan bersuara ya, suaranya. Bukan cukup itu saja, tapi juga tulisannya. Apa yang kita tulis, kalau kita niatkan itu dari ayat-ayat Al-Quran kita tulis, diniatkan ini menjadi terapi untuk diri saya. Kemudian hafalannya, hafalan. Kemudian apalagi pemahaman. Maka kalau kita duduk saat ini, kita bertadabur ayat-ayat Al-Quran, kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, itu pun menjadi bagian dari terapi Al-Quran. Kemudian apa Bu? Pengajarannya, pengajaran. Dan segala yang terkait dengan Al-Quran. Ketika Ibu duduk mungkin di Masjid Nabawi, belajar tafsir dengan Ustadz Nirwan, ya Masya Allah, itu pun bagian dari terapi Al-Quran sebetulnya. Ketika kita di rumah mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, itu bagian dari terapi Al-Quran. Tapi kenapa belum berfungsi? Karena kita belum meniatkan itu. Kita belum meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari ya ibu-ibu, belum terlambat. Hari ini yang hadir, siapa-siapa yang sakit, siapa yang sedang bermasalah hidupnya, siapa yang sedang sesak dadanya, niatkan kehadiran kita hari ini, duduknya kita di rumah, menghadirkan majelis ilmu menjadi terapi untuk diri kita. Semoga dengannya Allah hantarkan kesembuhan. Ini yang disebut dengan istisqa, mencari kesembuhan melalui Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ditiupkan pada telapak tangan dan air. Kita niat untuk meruqyah diri kita sendiri, niat untuk menterapi diri kita. Ah Ustazah, masa iya nggak ada tuntunannya? Jangan salah, Rasulullah pernah mempraktekkan dan mencontohkan itu. Beliau jika sakit ya, Rasulullah meniupkan bacaan dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, itu dibaca 3 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau, semua diusapkan. Sebelum tidur pun juga seperti itu. Dari mulai kepala, wajah, dada. Ini disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Berarti apa yang kita lakukan itu sesuai dengan landasan Rasulullah. Bukan kita mengada-ada, tapi memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga Rasulullah membaca doa-doa. Doa-doa ditiupkan air saat mengobati Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Apa doa-doanya? Banyak doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya apa, Bu? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Atau doa yang lain, nas'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Tergantung siapa tuh. Di sini di hadis ini Rasulullah
berdoa seperti itu, as'alullah rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Itu dibaca 7 kali. Kemudian lagi la ba'sa tahurun insyaallah. Atau kita baca doa yang dibaca oleh Jibril alaihi salam ketika meruqyah Rasulullah. Ini adalah doa luar biasa kekuatannya karena Jibril mendapat mandat dari Allah. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min kulli syarri nafsin aw ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Masya Allah. Itu bismillahi arqiq, ketika kita baca doa itu bergetar semua makhluk di langit dan di bumi karena itu adalah mandat dari Allah. Jibril diminta untuk meruqyah Rasulullah SAW. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan dalam terapi Al-Quran? Insya Allah itu semua sesuai dengan sunnah yang Rasulullah ajarkan untuk menghadirkan kesembuhan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Terkadang kita lupa, kita nggak mengerjakan itu, ataupun kita kerjakan tapi kita nggak dapet. Kenapa? Karena tadi kita ada yang hilang, yaitu niatnya. Kita lupa meniatkan itu semuanya. Maka ketika ibu tilawah Quran, seketika murojaah, belajar tahsin, buka saja tuh air, siapkan air, maka air itu akan menangkap gelombang suara-suara bacaan Al-Quran itu, tiupkan, insya Allah itu pun akan menjadi air terapi untuk kita. Begitu. Jadi tidak hanya sekadar kita bacanya, tilawah apapun itu, karena tadi syifa pun untuk bentuknya umum, suratnya apa saja, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berfungsi sebagai syifa. Jadi tidak kita pilih-pilih surat apapun itu. Ketika tilawah, siapkan air di hadapan kita, baca, setelah itu tiupkan ke air. Nah, terkadang kita lupa seperti itu ya Bu ya. Bahkan dalam sehari-hari kita nih Bu, ketika kita membaca doa setelah membaca Al-Quran, apa itu doanya Bu? Kalau kita setelah baca Quran, doanya apa Bu? Allahumma arhamna bil Quran, ya kan? Kita sering baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Nah, kita paham nggak artinya? Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Yang pertama kita minta, jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatan. Waj'alhu lana imama wahuda warahmah, dan rahmat, kasih sayang untuk kami Allah. Kita hanya minta 3 itu, Al-Quran dijadikan sebagai imam, petunjuk, rahmat. Kenapa kita nggak minta wasyifaan dan juga kesembuhan untuk sakit kami Allah? Maka boleh dalam doa itu tadi Ibu tambahkan waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmatan wa syifaan. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai kesembuhan untuk sakitku ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai solusi dari setiap masalahku saat ini ya Allah. Jadikan Al-Quran ini sebagai pelipur laratku wa syifaan. Bahkan Ibu bisa tambahkan lagi wa bayanan wa furqanan wa mubinan. Banyak semua fungsi-fungsi Al-Quran itu bisa disebutkan. Kita minta dihadirkan dalam hidup kita. Dan Rasulullah pun mencontohkan doa itu. Ada lagi doa yang Rasulullah suka baca, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur laraku. Wa jala'a hammi. Pelepaslah segala gundah gulanaku. Wa dhihaba huzni. Dan dengan Al-Quran itu kesedihanku semua menjadi hilang, terhapus ya Allah. Itu di Al-Quran, Masya Allah. Jadi mulai saat ini Bu, diniatkan, kemudian doanya kita tambahkan tadi, waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmatan wa syifaan wa bayanan wa furqanan. Silakan mau ditambah yang lain, silakan. Itu adalah janji-janji Allah. Kira-kira ada yang meragukan nggak janji Allah itu? Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Kitab ini Al-Quran nggak pernah ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hati-hati manakala kita meragukan Al-Quran sebagai syifa, ada masalah dengan ketakwaan kita. Coba ya, yang mungkin masih ragu hari ini, masa iya sih? Bahkan saya pernah bertemu dengan salah seorang guru Al-Quran. Kami berdiskusi, beliau belum
Semoga Allah fahamkan. Beliau bilang, masa iya semuanya harus diruqyah? Gatel aja diruqyah, apa-apa ruqyah. Naudzubillah ya, bahkan sampai saat ini, karena apa? Karena dalam persepsi kita itu ruqyah dulu itu hanya sekedar yang berbau untuk jin. Kalau kita lihat ruqyah itu pasti ada yang namanya kesurupan, ada yang teriak-teriak, padahal tidak seperti itu juga. Ruqyah yang dimaksud adalah menterapi diri dengan Al-Quran, meruqyah diri kita baca ayat-ayat Al-Quran untuk semua kehidupan kita, insya Allah. Jadi saat ini kira-kira masih ada yang ragu nggak? Insya Allah tidak. Insya Allah ya Bu ya. Nah sekarang kita lihat nih faktornya. Kenapa sih Ustazah saya tuh sering juga kayak begitu, saya udah coba, itu kan udah dari dulu orang tua saya juga sering melakukannya kayak gitu. Tapi kenapa belum juga sembuh-sembuh? Tadi ya disampaikan ada hijab, ada yang menahan itu kesembuhan sehingga tidak hadir dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita cek di sini. Bisa, mungkin kita tidak yakin tadi di awal. Sehingga apa yang bisa masuk kalau kita nggak yakin? Syifa'u wa rahmatul lil mu'minin tadi ayatnya, untuk mereka yang yakin, mereka yang beriman. Maka kalau nggak yakin, nggak usah coba-coba cari kesembuhan dari Al-Quran. Begitupun kami kalau menterapi Al-Quran, kalau orang yang nggak yakin, nggak usah. Karena ini adalah keyakinan yang utama ya. Kemudian yang kedua, yakin dulu bahwa Al-Quran juga di dalamnya ada doa-doa terbaik yang Allah ajarkan untuk kita semuanya. Doa-doa terbaik yang dosisnya itu luar biasa kuat. Seperti mungkin kalau ada ibu dikasih dosis obat yang tinggi untuk sakitnya yang ya kecil-kecil aja, pasti itu akan mujarab obatnya. Contohnya apa Bu? Misalnya ketika Nabi Musa alaihi salam diminta bertemu dengan Fir'aun, apa doa yang diajarkan di Al-Quran? Allah berikan. Musa diminta berdoa apa? Waqul Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa Nabi Musa. Bayangkan Allah mengajarkan, katakan wahai Musa, Rabbishrahli sadri, Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah buka semua ikatan-ikatan yang membuat lisanku ini kaku ya Allah, sehingga aku bisa bicara dengan Fir'aun. Kenapa? Karena bertemu dengan Fir'aun saat itu adalah urusan yang berat, luar biasa. Salah sikap, salah bicara, hilang itu leher, langsung berpisah dengan jasadnya. Itu dia untuk urusan Nabi Musa. Tapi saat ini kita baca doa itu untuk apa, Bu? Biasanya kita baca doa Rabbishrahli sadri buat apa? Belajar. Kita buat belajar, buat menjadi MC, buat tampil, public speaking. Kira-kira urusan kita ini sama nggak dengan urusan Nabi Musa alaihi salam? Tentunya bobotnya jauh banget ya Bu ya. Bobotnya jauh, tapi Allah berikan kita senjata yang sama. Allah berikan kita formula obat yang dosisnya sama. Maka seharusnya doa itu sangat berpengaruh, hilang semua urusan kita. Karena urusan kita itu nggak sama dengan urusan para nabi. Tapi kenapa ya, belum juga hilang? Nah ini dia, kita perlu pelajari ini semuanya yang ada di sini. Jadi kita yakini dulu di Al-Quran ada doa-doa terbaik. Kemudian Al-Quran pun digunakan sebagai bukan sekadar doa, tapi juga sebagai interaksi dengan sesama makhluk Allah. Bukan hanya dengan Allah kita berdoa, tapi Allah pun mencontohkan ayat-ayat Al-Quran ini digunakan untuk makhluk-makhluk lainnya. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin. Coba dilihat di surat Al-Anbiya ayat 69. Di situ Allah mengajarkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam akan dibakar. Dan Allah memerintahkan kepada api, waqul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, jadilah selamat untuk Ibrahim. Nah, ayat ini biasa kami gunakan kalau ada anak-anak yang sakit panas. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat ini berulang-ulang. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ulangi lagi. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Insyaallah ini pun menjadi bagian ijtihad kita. Artinya apa? Allah memberikan contoh Al-Quran digunakan untuk makhluk yang lainnya, yaitu jamat. Makhluk yang tidak berakal, yang tidak bergerak, ya, tapi mereka pun tunduk dengan bacaan Al-Quran.
Lainnya apa? Di surat Al-Hasyr ayat 21 Allah pun memberikan contoh dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an di atas gunung ini, engkau akan melihat, wahai Muhammad, gunung pun akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kira-kira gunung itu makhluk Allah bukan, Bu? Api makhluk Allah bukan? Pohon itu semua makhluk Allah. Dan ukurannya gunung itu besar. Gunung saja bisa hancur, bisa hilang kalau Allah berkehendak dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu apalah kiranya penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita ini? Kalau Allah uji kita saat ini dengan adanya tumor yang besarnya mungkin sekitar 5 cm, apakah sama besar dengan gunung? Kira-kira bisa hancur nggak? Kalau kita yakin? Insya Allah. Insya Allah. Cancer yang dia bermain di sel-sel darah kita mungkin, atau virus corona saat ini yang tidak terlihat, semua tidak lebih besar dari gunung yang Allah gambarkan. Maka baca. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka semoga semua makhluk yang ikut saat ini mendengarkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita saat ini, yang kita hadir, mungkin saat ini ibu sedang sakit, semoga mereka semua menyambut, merespon ayat yang tadi dibacakan, bahwa kalian pun semua akan hancur dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka menghadirkan ini semua, kita perlu iman, keyakinan, dan ilmu. Bagaimana kita bisa yakin kalau ibu tidak pernah duduk di kajian, ya kan? Bagaimana kita bisa menghadirkan, memahami Al-Quran itu ada doa-doa terbaik kalau kita nggak sampai ilmunya? Maka cari supaya ini datang, carilah dengan iman dan ilmu. Duduk di majelis-majelis, duduk di majelis-majelis tadabbur Al-Quran, berhalaqah, kajian-kajian terapi Quran, semakin yakin kita, semakin banyak ilmu kita, karena ilmulah yang akan menghidupkan hati kita, menuju cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukupkah ini saja? Ternyata belum. Ada lagi aspek pemahaman kita, Bu. Apa itu? Banyak orang yang diuji, tapi dia belum paham. Diberi sakit, dia nggak paham buat apa sakitnya. Diuji dengan masalah suami, rumah tangga, anak yang tingkahnya luar biasa. Dia nggak paham untuk apa Allah hadirkan itu semuanya. Padahal apa, Bu? Kenapa Allah kasih kita sakit? Kenapa Allah kasih kita ujian yang luar biasa? Kenapa Allah kasih kita pandemi? Kenapa Allah kasih kita masalah ekonomi yang terhimpit terus? Maka Allah sampaikan, "Adh-dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan karena perbuatan manusia itu sendiri. Artinya apa? Masalah, penyakit bisa itu terjadi karena perbuatan kita sendiri. Dan Allah minta kita bermuhasabah. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin mereka semua merasakan perbuatan, mencicipi akibat dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Tapi ada tujuan Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ternyata di balik perihnya kita hari ini, beratnya ujian kita, ada kasih sayang Allah. Allah ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala bentuk ujian tidak pernah lepas dari yang namanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ibu kalau punya anak, kita cinta sama anak kita, kemanapun anak ibu main, sebesar, senakal apapun anak ibu, kira-kira dicari nggak kalau anaknya pergi? Dicari. Pasti dicari. Seorang ibu nggak akan membiarkan kalau anaknya hilang. Minimal kita udah nggak berkuasa apapun, kita selalu doa kepada Allah. Itulah bentuk kasih sayang kita. Apalagi Allah, zat yang memiliki sumber kasih sayang, pasti ingin hambanya itu kembali. Dan caranya Allah menguji kita dengan ujian-ujiannya. Maka seorang hamba itu diminta menjawab ujian tersebut dengan cara yang Allah ridho. Kalau dijawab ujian itu dengan cara yang Allah nggak ridho, berarti nggak kembali. Dia semakin jauh kepada Allah.
Maka banyak juga orang-orang yang diuji sakit, karena tabiat orang sakit itu ingin segera sembuh, segala macam pengobatan itu dijalani. Kalau dia dapatlah di sana ada ustadz, berobatnya pakai itu disuruh potong ayam, nanti sakitnya dipindah ke ayam, atau nanti ada yang dipindah ke telur, ada yang disuruh mandi air sumur, berapa kali sumur, ada yang diberi macam-macam, dijalanin, sembuh. Kira-kira kesembuhan seperti itukah tadi yang kita cari, Bu? Syifa yang kita cari? Karena Tidak. tadi kan syifa kita yang kita minta itu sesuai dengan fitrahnya Allah, ya kan? Banyak sekali ibu-ibu kami dapati orang-orang yang mencari kesembuhan dengan cara-cara seperti itu. Betul diberikan sembuh, tapi fitrah ruhnya tidak kembali. Artinya apa? Dia bukan semakin dekat kepada Allah, tapi yang ada dia semakin jauh. Bahkan ada seorang ibu yang sehat, datang, Ustazah tolong bantu saya, Ustazah, ruqyah saya. Kenapa ibu? Saya dulu sakit, Ustazah, saya pernah ke dukun, saya menjalani ritual-ritual tersebut. Sekarang saya sehat, badannya sehat. Lalu saya tanya, padahal saya sebetulnya dengan ngetes aja, lah ibu udah sehat, kenapa ibu saya? Kan udah sehat, udah dapet apa yang ibu cari. Katanya apa, Bu? Saya setiap kali sholat, Ustazah, badan saya sakit seperti orang dipukul-pukul. Anak saya, Ustazah, suami saya selalu bertengkar terus, nggak selesai-selesai. Saya sehat, bukan sehat seperti ini yang saya minta ya, Ustazah. Akhirnya, Masya Allah, Allah berikan hidayah kepada ibu itu untuk menyadari apa yang sudah dia lakukan. Ini dia kita diminta oleh Allah menjawab semua ujian Allah dengan cara yang Allah ridho. Dan sekali lagi, Bu, bahwa sembuh itu bukan tujuan utama kita. Karena bisa jadi Allah berikan kita sakit. Dengan sakitnya kita semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak istighfar kita, semakin murah kita bersedekah. Tapi kita tetap sakit. Maka disitulah sakit Allah jadikan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dibanding kita mencari kesembuhan seperti tadi, kesembuhan yang Allah tidak ridho. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah senantiasa melihat bahwa setiap kejadian yang terjadi pada dirinya itu tidak pernah lepas dari takdir yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka obatnya untuk masalah paham ini, pahami dulu konsep istirja kita. Inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kelak akan kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan aku mata hari ini ya Allah. Mata yang seharusnya bisa melihat jelas, tapi hari ini ya Allah, mata saya nggak bisa melihat. Mata saya ya Allah nggak bisa membaca Al-Quran. Inna lillah, adakah saya untuk marah? Adakah hak saya untuk marah kepadamu, padahal Engkau yang memberikan mata, Engkau pun yang memberikan penyakit. Inna lillah. Tapi ya Allah, wa inna ilaihi raji'un. Nanti aku sadar ya Allah, matanya akan diminta pertanggungjawabannya. Aku akan kembali kepadamu ya Allah. Maka bantu aku ya Allah supaya aku bisa menjawab semua pertanyaanmu nanti ya Allah, menggunakan mata ini dengan cara yang Engkau ridho. Berikan kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan untuk mata ini agar mata ini bisa terus beribadah kepadamu ya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dia konsep istirja yang Allah inginkan. Segala ujian kita selalu menjadi tangga menuju Allah. Segala masalah kita selalu semakin dekat kepada Allah. Bahwa kita nggak pernah ada niat, keinginan, hati, memaksakan kehendak kita. Di sini banyak sekali, Bu, kami dapati. Kalau kita nggak yakin dengan konsep takdir Allah itu, Bu, Masya Allah, Subhanallah. Bahkan kehadiran ibu-ibu saat ini pun, semua sudah Allah takdirkan, sudah Allah tuliskan nama-namanya siapa yang bergabung hari ini, ya Bu, ya. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun, kecuali itu atas izin Allah. Maka dalam prakteknya kami seringkali mendapati orang-orang yang sakit, dia rajin menterapi diri dengan ayat Al-Quran, dia rajin ke majelis ilmu. Kenapa sakitnya masih terus berkepanjangan? Akhirnya kami coba lagi berdiskusi, ada apa, ternyata Allah ingatkan, iya Ustazah, anak saya ini Ustazah, makan hati Ustazah. Anak saya laki-laki satu-satunya Ustazah udah dewasa, pengennya saya dia itu ke masjid tiap hari.
kerja yang benar, tapi ini tidur, subuh nggak bangun, pergaulannya setiap malam. Saya kesel, Ustazah, saya capek, Ustazah ngedidik anak saya. Akhirnya apa? Sakitnya, Bu. Biasanya kayak gini yang kami dapat itu, sakitnya nanti muncul kelenjar tiroid, muncul kanker di payudaranya, masalah dengan pasangan. Kenapa? Karena kita tidak meyakini anak yang seperti itu pun adalah amanah dari Allah. Anak berbuat seperti itu, Allah sudah izinkan dia berbuat seperti itu. Tugas kita, wa inna ilaihi rajiun, mempersiapkan bahwa Allah berikan amanah anak itu kepada kita. Didik sebaik-baik mungkin. Bisa jadi ada kesalahan dalam pengasuhan kita yang terlewati. Bisa jadi saat ini ada proses-proses kita yang tidak Allah sukai. Terus, wa inna ilaihi rajiun. Maka ridho dulu, Bu. Dengan ketetapan Allah, ini akan menjadi pembuka kesembuhan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Cukupkah iman, ilmu, istirja? Ternyata masih banyak nih perilaku kita yang mengundang kedatangan setan, sehingga setan itu menjadi penyakit, membuka penyakit, entah itu jasad kita, atau hati kita, atau ruh kita. Karena sakit itu, Bu, antara penyakit fisik kita medis dengan penyakit dengan setan itu akan sangat berpengaruh satu sama lain. Ketika mungkin ada hati kita yang berpengaruh, yang berpenyakit, yang sakit, berarti kita membuka mereka masuk. Kita ngelihat orang-orang enak, kita ternyata hati kita enak. Ada yang gitu ya, hidup kita tuh antara enak dengan enak, antara senang dengan senang. Orang lain senang, kenapa kita senang? Akhirnya setan masuk tuh, penyakit hasad. Dari situlah mereka terus mencari mana peluang di jasad kita yang lemah. Ibu punya penyakit lambung, maka dia akan masuk. Karena setan suka nggak dengan yang buruk-buruk, dengan yang busuk gitu. Dia akan cari tuh yang busuk di dalam organ tubuh kita. Akhirnya dia masuk ke lambungnya. Awalnya dari hati kita juga. Atau sebaliknya, hati kita selalu minta petunjuk Allah, bimbingan Allah, tapi kita zalim, kita mengabaikan kesehatan fisik kita. Dia masuk dari fisik kita. Jadi ibaratnya itu, mereka itu seperti lubang. Dalam diri kita ini ada lubang ya Bu, ada lapisan-lapisan. Kalau ada satu lubang aja terbuka, itu seperti tikus masuk ke rumah ibu, melalui lubang kecil, masuk dia satu, apa yang dilakukan di rumah itu setiap hari? Dia akan terus membuka, gerogotin, buka lubang lebih besar lagi, masuk lagi teman-temannya. Begitu juga setan dalam diri kita. Maka seorang muslim selalu membentengi dirinya dari kezaliman fisiknya, menunaikan hak-hak fisiknya, menunaikan hak-hak ruhnya dan akalnya dengan ilmu. Di sini mungkin ada kesyirikan-kesyirikan yang masih kita lakukan saat ini. Atau pernah kita lakukan dan kita luput belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar Al-Quran tidak hadir sebagai syifa dalam hidup kita. Yuk kita ingat-ingat. Mungkinkah pernah saat ini, dulu, atau orang tua kita pernah melakukan kesyirikan, pernah melakukan ritual-ritual? Pernahkah mungkin hal kecil lah, tahun baru kita sering tiup trompet dulu karena kita nggak tahu ilmunya, tanpa kita sadari itu bagian dari kesyirikan juga. Tasyabuh menyerupai satu kaum. Atau mungkin apalagi, kita tahu bahwa lonceng itu adalah simbol ibadah umat lain. Ternyata kita menghadirkan lonceng itu di rumah kita buat bel. Masih ada gantungan kunci kita yang bentuknya kerincing. Padahal jelas jika Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar, patung, dan ada lonceng-lonceng seperti itu. Ini pun bentuk dari kesyirikan kita, Bu. Hati-hati. Atau mungkin kita masih gemar saat ini, masih sering melangkahkan kaki, mengunjungi negeri-negeri yang penuh dengan syirik, tempat-tempat ibadah, agama-agama lain. Misalnya apa? Kalau ke Jogja, Magelang, apa yang kita datang? Candi Borobudur. Itu tempat apa? Beribadah umat ibadah. Maka tidak sering sekali orang yang pulang dari berwisata ke tempat-tempat seperti itu, dia sakit. Ataupun kalau sakit fisiknya kuat, ibadahnya turun drastis, lemah. Tapi nggak sadar. Semakin hari semakin susah ibadah kita.
Mau menghafal Quran susah. Ternyata kita masih mencampur kesyirikan yang hak dengan batil dalam hidup kita. Kita baca Quran, kita menghafal, kita mentadabbur Al-Quran, tapi kenapa masih menginjakan ke tempat-tempat beribadah seperti itu? Bayangkan kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi, menghancurkan berhala-berhala, apa yang akan kita katakan di hadapan Rasulullah nanti ketika bertemu Rasulullah? Kalau Rasulullah menghancurkan berhala, kenapa kita malah mendatangi tempat-tempat itu saat ini? Maka Allah meminta, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud. Sampai akhir surat itu kita diminta mengimplementasikan dalam hidup kita. Tidak ada toleransi, bahkan tidak ada toleransi berkunjung ke tempat-tempat kebatilan, tempat-tempat kesyirikan dari umat lain. Maka yuk yang pernah saatnya beristighfar. Kita bertaubat kepada Allah. Semoga istighfar kita ini membuka lagi untayan ikatan-ikatan itu sehingga Al-Quran hadir dalam bentuk syifa dalam hidup kita. Selanjutnya apa? Bermasalah dengan makhluk. Enggak hanya manusia, tapi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kadang kita ini contohnya ya suka masak, ada air panas, terus buang tanpa baca basmalah. Padahal mungkin di sana ada makhluk Allah yang lain. Dia lagi duduk-duduk kali ya, lagi asik-asik disiram air panas. Maka wajar habis itu ibu sakit. Kalau saya minta ingat-ingat, pernah juga, iya Ustazah, saya sering buang air panas. Saya sering Ustazah pernah menebang pohon besar tanpa basmalah. Padahal Rasulullah sudah tuntunkan itu cara-caranya. Basmalah selain perlindungan juga adalah adab kita berinteraksi dengan makhluk Allah yang lain. Apalagi makhluk yang namanya manusia. Kalau makhluk lain aja kita diminta menjunjung adab kita, bagaimana dengan manusia? Kadang kita ini sengaja menampakkan wajah kita supaya mereka tahu kalau kita nggak suka dengan mereka. Ya Bu ya, padahal Rasulullah itu Masya Allah pintar menjaga perasaan dengan sesamanya. Dicontohkan ketika Rasulullah dapat hadiah anggur, dimakan itu anggur sendiri, padahal banyak sahabat-sahabat itu sampai habis. Sampai sahabat bertanya Rasulullah, biasanya engkau kalau dapat makanan itu bagi-bagi, kok anggurnya itu dihabisin? Apa kata Rasulullah? Kalian tahu rasanya itu asam. Kalau kalian lihat, kalian makan, saya khawatir wajah kalian akan berubah dan menyakiti orang yang memberi anggur itu. Maka biarkan aku makan sendiri anggur itu. Dan dia bahagia. Masya Allah. Lalu apa yang kita lakukan saat ini? Kita nggak suka dengan orang, status. Hati kita ternodai, hati kita tergeser sedikit aja, kita tulis. Bahkan kita pengen dia tuh tahu bahwa kita nggak suka. Bahkan kita mengumpat, na'udzubillah. Mungkin ini ada masalah kita, Bu, interaksi kita dengan makhluk Allah saat ini, sehingga penyakit itu masih terus ada dalam hidup kita. Masalah-masalah masih terus ada. Kemudian, selanjutnya, bisa jadi hari ini masih bercampur penghasilan kita dengan yang haram atau yang syubhat, yang samar-samar. Masih berinteraksi, punya hutang dengan bank, ada transaksi ribawi, masih punya kartu kredit, yang dengannya kartu kredit itu kita pakai buat makan kita, bayar di restoran mahal, padahal itu akan menjadi darah daging kita. Maka dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki musafir, dia berdoa dengan sepenuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia angkat tangan, dia berkata, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Dia minta, bahkan orang semua mengira doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena dia seorang musafir. Tapi apa kata Rasulullah? Doanya tidak dikabulkan. Doanya tertolak oleh Allah. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, Malbasuhu haram, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Pakaiannya pakaian yang haram. Kemudian, minumnya minum yang haram, bajunya dia beli dari harta yang haram, maka doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka jangan sampai Al-Quran yang kita baca pun tertolak. Allah tidak berikan kesembuhan karena hidup kita masih berinteraksi dengan hal-hal yang transaksi ribawi. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Wa ghnina bifadlika amman siwaka. Dan kayakan kami, ya Allah, dengan semua keutamaan yang kau miliki.
Cukuplah kami bergantung hanya kepadamu ya Allah. Jangan engkau buat kami ini selalu lapar, tidak puas dengan rezeki yang sudah engkau berikan, sehingga kami ingin terus minta lagi, mencari lagi dengan berhutang kepada pihak yang lain. Maka kalau ada hal-hal seperti ini, solusinya adalah taubat. Kita bertaubat. Jadi iman, ilmu, istirja, taubat. Maka nanti akan kembali, kalau ini semua sudah kita lakukan, kembalikan lagi kepada Allah Asy-Syafi. Allah lah yang maha menyembuhkan. Kalau kesembuhan itu belum juga hadir, sementara kita sudah menjalani ini semua, yakin ibu-ibu, di setiap gerak kita, setiap sakit kita itu ada proses Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Maka di situ adalah rahmat Allah. Dan Rasulullah menyampaikan, tidaklah seorang muslim, dia tertimpa musibah, dia sakit, dia menderita, dia sedih, kecuali Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Kan? Yang perlu kita yakini yang pertama adalah muhasabah. Bahwa tadi yang disampaikan, apapun yang terjadi tidak lepas dari apa, Bu? Dari perbuatan tangan kita sendiri. Di sini ada ayat-ayatnya ya. Nanti bisa kita baca. Baik. Selanjutnya. Jadi apa saja sih syaratnya kita mencari kesembuhan dengan Al-Quran? Yang pertama ini yakin. Al-Quran sebagai syifa. Tadi kita sudah bahas. Kemudian yang kedua beriman terhadap takdir Allah. Ini yang sulit. Kenapa iman terhadap takdir Allah itu diletakkan di posisi terakhir? Karena memang di situ yang mengunci keimanan kita. Kemudian menghilangkan segala bentuk kezaliman. Dengan taubat kita ingat-ingat bagaimana kita. Nah nanti langkah-langkahnya bagaimana ibu-ibu? Kita coba yuk bertaubat, beristighfar. Istighfar kita itu bisa untuk diri kita sendiri atau orang lain. Orang lain itu maksudnya orang tua kita, kakek nenek kita. Kalau mungkin mereka yang pernah melakukan hal-hal itu. Karena akan berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Nanti akan hadir gangguan dari nasab-nasab kita. Kemudian memperbanyak sedekah, mengganti segala keburukan dengan kebaikan atau disebut dengan kafarat. Sedekah niatkan yang punya masalah dengan anak, ya Allah saya bersedekah atas nama anak saya ya Allah. Semoga dengan ini Engkau lembutkan hatinya. Ya Allah saat ini saya sedang sakit, saya bersedekah untuk diri saya atas nama saya ya Allah. Semoga sedekah ini menghadirkan kesembuhan untuk diri saya. Dan kafarat, hadirkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini untuk menutup dosa-dosa kita. Cover itu menutup, kafarat. Jadi menutup, ya Allah, hari ini saya duduk di majelis ilmu, ya Allah, saya pergi ke Nabawi, ya Allah, setiap pekannya saya belajar, tolong ya Allah, Engkau jadikan sebagai penggugur dosa-dosa saya yang lalu ketika saya jahiliyah belum bertaubat. Ini dia kafarat. Kemudian mempelajari, mengajarkan Al-Quran, dan istiqomah di jalan dakwah. Ini dia yang sulit ya Bu ya, karena kita masih mengira dakwah itu cukup buat mereka-mereka yang udah pintar. Ternyata dakwah itu Bu, bukan hanya untuk mereka, Ustazah, ibu-ibu yang menyiapkan karpet, ibu-ibu yang menyiapkan makanan, yang mendata saat ini yang menjadi operator, itu adalah jalan dakwah. Dan malam, jika ini semua kita lakukan, insya Allah, Allah akan mempercepat itu kesembuhan dalam Al-Quran yang kita minta, insya Allah. Ya, sekarang kita mulai ya ibu-ibu ya. Ibu ingat-ingat dulu masalahnya, kita lanjut dengan praktek, karena ini waktunya juga ternyata ya, subhanallah, sudah hampir limit ini. Ibu-ibu yang sudah ada air minum di dekatnya diniatkan ya, ada air, niatkan untuk minum, untuk mandi, kemudian niatkan yang kedua untuk meruqyah diri kita. Kita benar-benar bermohon kepada Allah, Allah berikan bantuan melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Juga kita niatkan untuk mendakwahi makhluk lain, makhluk-makhluk bangsa jin, karena Al-Quran pun diturunkan selain untuk manusia juga untuk bangsa jin. Mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka menyimak ayat-ayat Al-Quran. Ataupun makhluk lain, penyakit-penyakit yang hadir dalam diri kita. Faktor-faktor medis, penyakit-penyakit apapun itu yang tidak sesuai dengan fitrah jasad kita. Semoga Allah sembuhkan, Allah hancurkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Diawali dengan istighfar, doa. Coba kita buat list catatan nanti ibu-ibu di rumah, list catat dosa-dosa kita sejak akil balik. Apa yang pernah kita lakukan, maksiat-maksiat kita terus, itu akan mempermudah istighfar kita. Jadi setiap istighfar itu kita sebut poinnya, astagfirullah, ya Allah, saya pernah berobat yang nggak sesuai, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya pernah, ya Allah, berkata kasar terhadap orang tua saya, astagfirullahaladzim. Terus setiap istighfar kita itu disertai dengan pengakuan dosa-dosa kita. Jadi istighfar bukan hanya sekedar lip service aja, bukan hanya ucapan aja,
tapi istighfar dari dalam hati kita. Baik ya Ibu, bismillah, semoga Allah mudahkan kita saat ini, diniatkan benar-benar untuk kesembuhan ayat-ayat kita yang kita baca sebagai syifa yang Allah berikan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita baca istighfar Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam yang dibebaskan oleh Allah dari cengkraman ikan paus yang membelenggu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Silakan diaminkan doa-doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ibu-ibu sebutkan dalam hati, ingat-ingat semua kebatilan-kebatilan tadi yang sudah disebutkan, yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kita, maksiat kita. Jika memang perbuatan-perbuatan kita itu berpotensi mengundang makhluk-makhluk Allah, mengundang jin-jin, setan-setan dalam diri kita, sehingga mereka semuanya terbelenggu, terikat karena ketidaktahuan kita dan kita belum mentaubatinya, kita belum mengistighfarinya. Saat ini semoga Allah mudahkan dengan istighfar yang kita baca terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh makhluk Allah yang hadir karena perbuatan-perbuatan kami, boleh ibu sebutkan semua perbuatan-perbuatannya, karena pengobatan yang pernah kami lakukan, karena kesyirikan-kesyirikan, karena kezaliman-kezaliman, sebutkan semakin detail semakin baik. Kalian semua makhluk Allah yang hadir, juga dari sihir-sihir yang tanpa kami sadari, dari perjanjian-perjanjian leluhur kami, nasab-nasab kami, dari ain yang terlempar, gejolak jiwa, dari bangsa manusia, jin ataupun hewan, semua makhluk Allah yang hadir, kalian yang ada di kepala, yang ada di mata, yang ada di telinga, silakan disebutkan keluhan mana yang ibu rasakan, penyakitnya apa, yang ada di rahim, sebutkan semuanya. Boleh sambil ditepuk-tepuk bagian-bagiannya yang saat ini nggak nyaman. Semua makhluk Allah yang ada dalam diri kami, kalian yang merespon ataupun yang belum mau mendengarkan, isma'u waftahu qulubakum. Buka hati kalian, dengarkan baik-baik ayat-ayat Allah. Semoga Allah batalkan semua ikatan-ikatan itu, Allah putuskan semua kebatilan-kebatilan yang ada. Silakan dibaca surat At-Taubah ini, diawali dengan ta'awudz tanpa basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Tiupkan telapak tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Usapkan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Terus diusapkan terutama ke bagian yang sakit hari ini, jantung yang berdebar-debar, mungkin pundaknya yang kaku, kepalanya terus tepuk-tepuk. Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang menyembuhkan, ya Allah. Jadikan telapak tangan ini telapak tangan yang penuh berkah. Tiupan asar bekas ayat-ayat Al-Quran yang kami bacakan. Juga tiupkan ke airnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya air ya, tiupkan juga ke airnya. Selanjutnya sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Karena ini kita terbatas waktu, kita baca satu kali. Nanti di rumah Ibu bisa mengulangnya ya, 3-7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lanjut Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tiupkan ibu-ibu ke telapak tangan dan ke airnya juga. Tiupkan ke airnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke telapak tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Usapkan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah selesai, kita bimbing mereka semuanya makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan beban taklif untuk beribadah sesuai syariat yang ditentukan untuk bersyahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka pun memiliki beban untuk beribadah dan kita berkewajiban menyampaikan itu kepada mereka semuanya. Mari semuanya, meskipun kita tidak mendengar, tidak tahu, yakin mereka semua ikut mengikuti yang ada di diri kita, di rumah, yang ada di anak kita. Bayangkan, semoga Allah juga ikutkan mereka semua dalam kesatuan makhluk-makhluk Allah yang bertaubat, makhluk-makhluk Allah yang berjuang di jalan Allah. Qulu jami'an ya ma'syarul jin. Ucapkan bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu bimbing mereka semua untuk keluar, ikuti dulu doanya. Bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Usapkan lagi, tiupkan lagi ke telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usapkan semuanya. Alhamdulillah. Demikianlah kita coba praktek. Ini adalah materi dasar kita ya ibu-ibu.
Adapun nanti kalau punya masalah sakit tertentu atau apapun itu bisa di bawah bimbingan para terapis-terapis yang lebih paham, dan nanti kita bisa amalkan sendiri-sendiri. Dan ibu-ibu mungkin yang ingin bergabung dipersilakan, di sini ada kontak personnya Humas TNTQ, atau yang terdekat di sini ada Kombes kami di Cililitan. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Jakarta Timur juga. Insya Allah kita semua kembali menghadirkan kesembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Kiranya itu saja, saya mohon maaf jika ada sesuatu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tidak sesuai, hadis-hadis yang disampaikan mengalami kekeliruan dan lain sebagainya, semua adalah kekhilafan dari saya sendiri. Semoga Allah maafkan dan ibu-ibu pun menerima dengan kelapang dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai di langsung ke praktek ya Bu ya. Baik Bu, apakah ada pertanyaan atau barangkali ada kesan dari setelah dibacakan ayat ruqyah tadi? Apakah ada reaksi tertentu gitu, misalnya pusing atau ada yang kesemutan atau merinding atau ketakutan gitu? Ada? Silahkan kalau ingin bertanya boleh ya disampaikan, boleh raise hand atau di kolom chat atau bisa buka speakernya. Silahkan Bu. Sebelum dan setelahnya mungkin bisa ada perbedaan. Ya. Sebelum dan setelahnya ada perbedaan. Di sini ada banyak sekali jamaah TNTQ, Bu Nia. Ya. Insya Allah sudah mengamalkan sendiri. Sudah hafal dan sudah mengamalkannya setiap hari ya, insya Allah dari Read Softfit juga. Ada pertanyaan Bu Nia yang masuk? Ya, silakan. Dari Bu Rahmawati Wahab. Kalau untuk memiliki keturunan, apakah tata caranya tetap sama? Baik, jadi yang diajarkan tadi itu untuk terapi umum ya ibu-ibu ya. Adapun nanti kasusnya perlu ada ayat-ayat tambahan berdasarkan ijtihad kita dan doa-doa yang diajarkan di Al-Quran juga ataupun hadis. Tapi kita perlu menelusuri sebabnya dulu, asbabnya. Karena di antaranya ada juga sihir yang namanya adamul injab. Nah, tadi pagi ya saya share di grup TNTQ itu, sihir mandul. Bahwa setan itu, memang tugas mereka mengikat organ-organ reproduksi manusia. Entah itu datang dari suaminya atau istrinya. Kan orang-orang yang sulit keturunan itu, 80% itu adalah karena gangguan. Jadi, tapi kita telusuri dulu gangguannya dari mana, sebabnya. Nah, ini yang diminta kita untuk bermuhasabah. Dari faktor-faktor tadi yang sudah dijelaskan itu, pernah enggak ada interaksi dengan kesyirikan-kesyirikan kita. Kalau kita nggak pernah, mungkin orang tua kita yang pernah. Atau kakek nenek kita yang pernah. Karena itu akan berpengaruh. Nah, nanti kita coba urai. Jadi yang diterapi itu bukan hanya diri kita sendiri, tapi dari faktor-faktor gangguan secara nasab. Kita sebut itu dari keturunan. Dan juga benda-bendanya. Perlu disingkirkan itu benda-benda yang ada di rumah, yang mengundang kehadiran setan. Di antaranya ya itu tadi hiasan-hiasan, souvenir-souvenir. Adapun doanya diajarkan di Al-Quran itu banyak sekali doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, ya kan? Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, dan lain-lain. Itu nanti bisa dicampur, ditambahkan di ayat-ayat yang tadi. Basicnya adalah yang tadi Bu, sama gitu. Tapi nanti perlu ditambah lagi ayat-ayat pemutusnya, mungkin tadi di awal ya perlu diulang-ulang lagi. Atau mungkin nanti bisa dilanjutkan di grup TNTQ kalau mau lebih ini lagi ya ayat-ayatnya. Syukran Bu Nurul, silakan. Ya, baik. Ada pertanyaan dari Bu Susi, raise hand. Silahkan dibuka speakernya Bu Susi. Iya. Belum kedengaran suaranya. Bu Susi? Halo, Baik. Beliau sudah bicara tapi suaranya nggak keluar.
Ada suaranya ya? Ya, lebih dekat, Bu. Halo? Ya, silakan, Bu. Halo? Ya, Silakan. silakan, Bu. Ya. Tadi terkait dengan taubat ya, yang masih menyimpan emosi. Itu kan kalau biasanya emosi itu kan terkait dengan hal-hal yang negatif ya, Ustazah ya. Menurut pemahaman saya. Tapi kalau misalkan ada emosi yang misalnya gini, kita sebel banget nih ngelihat misalkan ada orang terdekat, kita yang misalkan jauh dari syariat menjauhi dari syariat-syariat Allah, misalkan nggak pernah sholat, ngaji dan lain sebagainya. Itu kita sebel gitu. Itu apakah diperbolehkan sih gitu Ustazah gitu ya? Sehingga itu nantinya akan kadang-kadang ya saya sering ngerasain begitu gitu, karena memang di depan mata saya gitu ada orang yang itu. Di surat Al-Hujurat kan Allah berfirman, wa zayyana fi qulubikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kalau Allah sudah memperindah, menjadikan keimanan di hati kita, otomatis kita itu akan benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan. Itu udah otomatis. Jadi jangan kita mengaku beriman kalau kita masih bertoleransi dengan kefasikan, dengan kekufuran. Karena hal itu bertolak belakang. Maka wajar yang Ibu rasakan, misalnya ada kefasikan, ada kesyirikan, kita benci banget gitu, kita kesel. Itu wajar. Nah, tapi bagaimana kita mengelola emosi itu? Jangan sampai nanti dimasuki syaitan itu dari sisi syahwat kita. Karena kita benci, akhirnya kita tuh pengen cepet-cepet memberantas, atau akhirnya kita nggak bisa ngontrol lisan kita, tanpa sadar kita malah menjelek-jelekan mereka gitu di hadapan yang lainnya. Ini bagaimana kita mengelolanya? Maka kita terus minta, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, minta ditunjukkan yang hak itu hak, dikuatkan mengikutinya, yang batil itu batil, dimampukan meninggalkannya. Karena tipis sekali tadi, memang Allah bersamai rasa ketidaksukaan itu dengan fasik ya, kekufuran, tapi pun setan pun ikut mengikutinya lagi. Nanti jadi nafsu kita seperti itu. Baik. Insya Allah semoga kita di bawah bimbingan Allah. Amin ya. Jazakillah Ustazah. Baik. Ya. Baik. Ya, kemudian ada pertanyaan, Bu. Ini dari siapa ya, Bu? Maaf, itu tidak ada, ini cuma satu JWCQ. Ding. Boleh dibuka speakernya? Tanpa nama deh, nggak apa-apa, dibacain aja. Ya, Assalamualaikum Ustazah ya. Mau bertanya, sebentar lagi saya mau lahiran. Di keluarga saya setiap anak yang berumur 7 hari harus diayun. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terganggu si bayi tersebut. Bagaimana yang harus saya lakukan sekarang Ustazah? Nah, baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alaihi tawakkalna wa alaihi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, tidak akan ada masalah, musibah apapun yang Allah berikan kecuali Allah sudah tuliskan itu untuk kita semuanya. Wa maulana, Allah lah pelindung kami, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi kalau Ibu mengikuti ini, banyak sekali kasus saya cuma nggak enak Ustazah, saya karena menghormati, karena saya mengikuti orang tua saya diayun-ayun, nggak enak. Padahal kita sudah tahu belum yang hak dan yang batil. Ketika sudah Allah sampaikan ilmu itu, maka kita wajib mengamalkannya. Tidak ada toleransi dalam kesyirikan, Bu. Tidak ada toleransi dalam kekufuran. Minta dengan cara yang ma'ruf, sampaikan, minta bimbingan Allah. Kita tidak mengerjakan itu, tapi hubungan kita dengan orang tua kita tetap berjalan dengan baik. Hati-hati sekali dengan kesyirikan. Ini kecil ya, kayaknya kecil banget sih, soalnya cuma dari ayun doang. Ternyata yang kecil itulah menjadi pintu masuknya setan, bahkan bisa mengikat sampai ke tahun-tahun, berapa tahun ke depannya. Kalau kita tidak menyadari, tidak mentaubati, tidak beristighfar dengan betul-betul taubatan kita. Karena banyak sekali kasusnya, cuman bilang, tapi kan Ustazah, saya kan cuma ikut aja. Saya nggak maksud Ustazah, saya nggak paham begitu-gitu, cuma ikut-ikut aja. Hati-hati dengan statement seperti itu ya ibu-ibu. Saya cuma ikut, saya nggak paham. Sebetulnya setan itulah yang membisikkan kita untuk berbicara seperti itu, sehingga mereka menjadi kuat dalam diri kita, dan akhirnya taubat kita pun bukan taubat yang sesungguhnya. Kita berupaya mencari excuse, permakluman saja karena kita nggak tahu. Padahal kita tuh sudah jatuh taklif.
Sejak kita balik gitu, kita sudah jatuh taklid, kita harus memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Begitu Ibu. Kelas bener? Ya. Baik. Ada yang merasakan reaksi Bu dari Bu Riani Kutop ya. Ustazah, anak sakit lambung sudah lama. Sudah diteki mandiri juga, Tia baca Al-Fatihah dan 30 pasti muntah-muntah. Barusan juga saat hasidin idza hasad ana mual-mual. Jadi itu reaksi ya Bu ya. Iya. Kemudian dari Ibu Ratna, Assalamualaikum, saya merinding sekujur tubuh dengan sakit pinggang sampai ke paha. Kadang kaki lemas, gak tahu kenapa ini sering terjadi, tapi datang pergi sudah pernah cek ke dokter gak kenapa-napa. Saya jawab dua dulu ini ya, ini kan hampir sama. Ya. Ada reaksi untuk Bu Riani. Jadi seorang terapis itu biasanya pintar mendeteksi ayat mana ada reaksi apa, ayat mana gitu. Kalau mungkin dilihat di sini reaksinya hasidin idza hasad, itu reaksi eksternal, berarti penyebabnya ya bisa jadi ada faktor ain. Atau mungkin Ibu ada masalah dengan orang lain yang belum terselesaikan. Nah ini karena kalau melihat pengakuan Ibu tadi ya, reaksi di Al-Falaq itu adalah faktor gangguan dari luar. Maka perlu diselesaikan dulu masalah-masalah itu dan lanjutkan dengan terapi ain majhul. Ibu sudah tahu ya, ain majhul dan ikhtiar nafs itu dipersering, ain majhul, ikhtiar nafs. Sama Bu Ratna juga ditelusuri penyebabnya, checklistnya sudah dilengkapi belum yang kemarin itu. Diingat-ingat, perbanyak muhasabah istighfar untuk diri kita dan orang tua kita juga. Lanjutkan ikhtiar nafsnya juga. Kalau lemas itu baca ikhtiar nafs. Mohon maaf, saya belum bisa menyertakan ikhtiar nafs karena keterbatasan waktu ya. Semoga nanti Allah berikan lagi kesempatan bisa, karena ini hanya betul-betul materi dasar saja. Jadi nanti akan banyak lagi hal-hal yang mungkin perlu kita urai, diantaranya penyakit ain, pengobatannya kayak gimana, sebab-sebab kenapa kita itu sakit, itu belum kita bahas sampai sini. Ya. Satu lagi Ibu, Assalamualaikum dari Bu Yulianti. Assalamualaikum Ustazah, saya Yuli dari Pasar Minggu, saya mau bertanya, kalau doa supaya anak rajin beribadah dan tetap melanjutkan tahfiz Qur'annya, apakah doanya sama saja untuk doa meruqyahnya? Terima kasih Ustazah. Baik. Apakah anaknya tiba-tiba nggak mau lanjut tahfiz? Coba mana Bu Yuli? Ibu Yuli? Ada nggak? Kalau biasanya anaknya lagi tahfiz, terus dia nggak mau melanjutkan gitu, berarti kan masalahnya itu di tengah ya. Iya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, jadi tuh dia kan pesantrennya lagi libur, jadinya tuh semenjak udah nggak mau pesantren tuh kayaknya udahlah saya udah nggak mau lanjut lagi gitu loh dia. Kayak untuk menghafal jadi males, jadinya tuh lebih kayak senang bermain gitu loh Ustazah. Jadi kalau apa yang saya bilangin tuh nggak pernah masuk gitu loh. Kayaknya udah jadi kayak udahlah ini udah jadi kayak semaunya dia aja gitu loh Ustazah. Makanya saya udah ngomongnya tuh udah susah gitu loh Ustazah. Ya. Jadi Bu, kalau terapi Quran itu kan kita runtut dulu penyebabnya ya. Jadi apa-apa yang menghambat, karena itu akan mempermudah diijabahnya doa kita. Ya banyak juga orang yang berdoa tapi lambat ya, karena kita nggak mengurai penyebab-penyebabnya itu. Di antaranya anak-anak yang seperti itu ya dari faktor umumnya ya memang kan ada stimulan dari luar yang kontras dengan aktivitas dia sebelumnya, ya kan, diantaranya dengan gadget, interaksi gadget, foto-foto, gambar-gambar yang dia lihat. Kita perhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya, entah itu mungkin simbol-simbol Doraemon, karakter-karakter seperti itu. Kalau laki-laki ada logo-logo klub sepak bola dan lain sebagainya, itu pun sangat berpengaruh, benda-benda yang dia miliki, tontonannya gitu. Nah, doanya bisa sama dengan yang tadi. Ibu bacakan aja di air buat dia minum, buat dia mandi. Seperti itu. Kalau ibu sudah ikut grup terapi Quran, bisa dilanjut dengan terapi ain majhul. Bisa jadi anak ini terkena ain dari orang tuanya sendiri. Karena orang tuanya sering kesel melihat anaknya kayak gitu. Akhirnya kita sendiri yang mengenai ain untuk anak kita. Insya Allah nanti bahasan ain, semoga ada kesempatan lagi ya Bu, kita akan bahas ain yang subhanallah itu berbahaya dan ternyata kita nggak sadar ada ain di sekitar kita itu.
Itu saja untuk sementara ya, Ibu lanjutkan seperti tadi. Boleh Ibu Rukia langsung atau tidak langsung berikan airnya. Diniatkan untuk anak Ibu. Oh iya Ustazah, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah cukup ya 5 nanya ya, sudah dijawab semua. Alhamdulillah ya. Dapat kita simpulkan bahwa memang Al-Quran adalah sebagai penyembuh, satu-satunya jalan yang sudah diterapkan oleh disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Al-Quran adalah memang jalan menuju kesembuhan, bukan sekedar obat. Kalau obat mungkin ada efek sampingnya, tetapi ayat Al-Quran tidak, insya Allah. Nah, sifat harus dari fitrah ya. Untuk selalu fitrah kita adalah untuk selalu dekat dengan Allah ya, sebagai pencipta kita. Dan manusia, kesembuhan manusia mengikuti ada 3 aspek, yaitu ruhiyah, untuk menjadi sehat, kuat, dan stabil, yaitu dengan zikir tertinggi Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesembuhan jasad ya. Yang ketiga, akriyah. Nah, 2 sisi penyakit. Penyebabnya ada dari syahwat dan subhat. Nah, setelah itu ada cara-cara dari menterapi diri ya. Sudah banyak baca Quran, tapi ternyata tidak menjadi penyembuh. Apakah sebabnya? Di antaranya adalah karena ketidakyakinan kita sendiri, kurangnya kepasrahan, dan kita belum bertobat. Itu ya Bu. Kemudian langkah-langkah untuk menjadikan Al-Quran adalah penyembuh, di antaranya adalah 1, taubat. Kemudian kedua, sedekah, dan perbuatan-perbuatan baik yang akan menutup keburukan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, mempelajari, mengajarkan Al-Quran, dan istiqomah di jalan dakwah. Demikian ya Bu ya. Semoga ada lanjutannya dari materi ini, karena ini masih sangat dasar seperti dikatakan Ustazah Uri, jadi memang masih ada kelanjutannya. Dan bagi yang belum mengikuti ya, belum join, belum masuk ke grup TNTQ, boleh menghubungi. Bukan hanya mau masuk ke grup TNTQ ya Bu, misalnya ibu-ibu menginginkan terapi, membutuhkan terapi, bukan menginginkan, membutuhkan terapi, boleh menghubungi, boleh dicatat ya Bu ya. 1, Ibu Riana, nomornya 0856 1252 309. Yang kedua, Ibu Evi, 0812 9664 9899. Baik ya Bu. Kemudian ada pengumuman lagi untuk yang tadi bertanya. Alhamdulillah, untuk Bu Susi, Bu Rahmawati Wahab, Ibu Yulianti, Ibu Riani, dan Ibu Ratna, ada Al-Quran, ada mushaf ya. Ini hadiah dari salah satu tim dari TNTQ. Saya tidak usah sebutkan namanya untuk menjaga keikhlasan beliau. Untuk yang namanya saya sebut tadi, silahkan menghubungi nomor tadi ya, Ibu Riana, 0856 Dan terapi Quran, Bu. ya, 0856 1252 309. Baik ya Bu ya. Untuk informasi tentang TNTQ selanjutnya, silahkan menghubungi nomor tersebut di atas atau menghubungi saya, Nurul Aminah, dengan nomor 081 380 945 238. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kajian kita, 4 menit lagi kita tutup dengan surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaati wa tawassaw bis sabr. Ya, kemudian istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih Ibu-ibu, jazakumullah khair kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakillah.